Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah warisan kesetiaan, menghasilkan berkat, dan meninggalkan dampak abadi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 20, ayat 24 sampai ayat 25, yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu, bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi, untuk memberitakan kerajaan Allah. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kitab Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru adalah sumber yang kaya akan catatan sejarah dan ajaran yang telah membentuk iman Kristen selama berabad-abad. Kisah Para Rasul 20, ayat 24 dan ayat 25 adalah bagian yang singkat, namun mendalam, yang memiliki makna mendalam dalam konteks perjalanan misi Rasul Paulus, dan dedikasinya dalam menyebarkan pesan agama Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 24 dan ayat 25, Paulus berkata, "Tetapi aku tidak menganggap hidupku bernilai, atau berharga bagi diriku sendiri, asal saja aku dapat menyelesaikan perjalanan penginjilanku, dan pelayanan yang kuterima dari Tuhan Yesus, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang, lihatlah, aku tahu, bahwa tidak seorang pun di antara kamu, yang aku datangi untuk memberitakan kerajaan itu, akan melihat wajahku lagi." Ayat-ayat ini muncul pada titik kritis dalam pelayanan Paulus. Dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, sadar akan bahaya yang menantinya di sana. Pernyataannya, bahwa dia tidak menganggap hidupnya berharga bagi dirinya sendiri, mencerminkan komitmennya yang teguh terhadap misinya menyebarkan Injil. Paulus bersedia menanggung kesulitan, penganiayaan, dan bahkan kematian untuk memenuhi panggilan yang dia terima dari Yesus Kristus. Konteks Kisah Para Rasul 20, ayat 24 dan ayat 25, adalah pidato perpisahan Paulus kepada para penatua gereja di Efesus. Dia telah menghabiskan waktu 3 tahun untuk melayani jemaat ini, membangun hubungan, dan membina komunitas Kristen yang masih muda. Saat dia mengucapkan kalimat perpisahan kepada mereka, dia menekankan pentingnya melanjutkan pekerjaan yang dia mulai, bersaksi tentang kasih karunia Tuhan, dan mewartakan kerajaan. Kata-kata Paulus dalam ayat-ayat ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bagi semua orang Kristen akan sifat pengorbanan dalam pemuridan. Rasul Paulus mengilhami orang-orang beriman untuk bertekun dalam iman mereka, bahkan ketika menghadapi kesulitan dan bahaya. Komitmen Paulus terhadap misinya menjadi teladan dedikasi dan pengabdian yang tinggi pada tujuan dari panggilan Yesus Kristus. Kesimpulannya, Kisah Para Rasul 20, ayat 24 dan ayat 25, merangkum dedikasi tanpa pamrih Rasul Paulus terhadap misinya, dan terhadap Injil Yesus Kristus. Ini berfungsi sebagai pengingat abadi, akan pentingnya bersaksi tentang kasih karunia Allah, dan dalam memajukan kerajaan Allah, bahkan dalam keadaan yang paling menantang sekalipun. Perkataan Paulus terus menginspirasi dan membimbing umat Kristiani dalam perjalanan iman mereka, mendorong mereka untuk mempertimbangkan misi Kristus sebagai panggilan tertinggi mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di dunia yang serba cepat dan seringkali bergejolak saat ini, Kisah Para Rasul 20, ayat 24 dan ayat 25, menyampaikan pesan yang sangat sesuai dengan konteks masa kini. Ayat-ayat ini mengungkapkan hikmat Tuhan yang tak lekang oleh waktu, memberi kita wawasan mendalam tentang warisan kesetiaan
yang akan menghasilkan berkat, dan tentang pentingnya meninggalkan dampak positif yang bertahan lama. Komitmen Rasul Paulus yang tak tergoyahkan terhadap misinya dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 24 dan ayat 25, menunjukkan kesetiaannya terhadap panggilan Allah. Di dunia, di mana kesetiaan seringkali cepat pudar, Tuhan memanggil kita untuk tetap teguh pada iman dan tujuan panggilan kita. Kesetiaan ini bukannya tanpa tantangan, namun justru melalui pengabdian kitalah, kita menjadi pewaris nikmat Tuhan. Sama seperti kesetiaan Paulus, yang bersaksi tentang kasih karunia Allah, kesetiaan kita pun dapat menuntun pada warisan yang melimpah, berupa berkat rohani, kedamaian, dan sukacita, kepada keturunan kita, dan kepada orang lain. Lebih jauh lagi, pesan dari Kisah Para Rasul menggarisbawahi kekuatan dari dampak yang bertahan lama. Di zaman yang terobsesi dengan hal-hal yang fana, Tuhan mengajak kita untuk mempertimbangkan warisan yang sedang kita bangun. Kehidupan Paulus, yang didedikasikan untuk mewartakan Injil, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada gereja mula-mula, dan terus menginspirasi orang-orang percaya pada saat ini. Demikian pula, kita dipanggil untuk memberikan dampak positif pada dunia di mana kita berada, dengan membagikan rahmat Tuhan, dan berjalan dalam kesetiaan sampai akhir. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus berkomitmen pada panggilan Tuhan, dan mendedikasikan diri kita pada tujuan dan misi Tuhan dalam hidup kita, seperti yang telah dilakukan dan disaksikan oleh Rasul Paulus. Kita harus tetap setia dan teguh dalam iman kita, bahkan ketika dihadapkan pada tantangan dan banyaknya gangguan. Kita harus bersaksi tentang anugerah Tuhan, dengan membagikan kasih, anugerah, dan pesan keselamatan Tuhan kepada sesama, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus membangun kehidupan yang berbasis tujuan. Hiduplah sesuai dengan panggilan kita, sadari bahwa hidup kita mempunyai tujuan yang lebih besar, di luar pencarian kenikmatan duniawi semata. Kita harus melewati berbagai kesulitan dengan tekun, bahkan melihat kesulitan itu sebagai peluang untuk pertumbuhan rohani kita. Percayalah bahwa berkat menanti mereka yang bertahan sampai akhir. Kita harus meninggalkan warisan yang abadi. Selalu mempertimbangkan dampak yang akan kita hasilkan kepada generasi mendatang, dan berusaha meninggalkan warisan yang positif, dan hanya berpusat pada Kristus. Kesimpulannya, Kisah Para Rasul 20, ayat 24 dan ayat 25, berfungsi sebagai mercusuar harapan dan bimbingan, dalam konteks modern kita. Hal ini mengajak kita untuk mewarisi kesetiaan, menghasilkan berkat, dan meninggalkan dampak yang abadi. Dengan mengikuti teladan dedikasi Paulus, kita dapat menghadapi tantangan zaman kita, dengan iman yang tak tergoyahkan, yakin akan berkat-berkat yang menanti kita, dan warisan yang dapat kita teruskan kepada generasi mendatang. Pesan ini memperkuat iman kita, dan mengingatkan kita akan kehadiran dan tujuan Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terinspirasi oleh pesan Kisah Para Rasul 20, ayat 24 dan ayat 25. Beri kami kekuatan dan tekad untuk menghidupi prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Bantu kami untuk berkomitmen pada panggilan Anda, setia dan taat dalam perjalanan kami bersama-Mu, dan bersungguh-sungguh dalam bersaksi tentang kasih karunia Tuhan. Bimbing kami untuk menjalani kehidupan yang berorientasi pada tujuan, menemukan kegembiraan dalam melayani kerajaan Tuhan. Di saat-saat sulit, semoga kami mendapat penghiburan dalam janji-janji keberkahan-Mu bagi mereka yang tekun. Tuhan, berdayakan kami untuk meninggalkan dampak yang langgeng di dunia ini, mencerminkan kasih dan rahmat-Mu kepada semua orang yang kami temui.
Semoga hidup kami menjadi bukti kemuliaan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.